Ini kayaknya nggak ada wonder gelnya deh. Kalau yang biasa teman-teman pakai itu kan ada wonder gelnya ya. Tasnya Suhasi yang hitam itu tolong Dwi. Jumlah pendarahan 500 cc. Ya dikatakan ya perdarahan apabila lebih dari 500 atau dengan lebih. Tapi kalau misalnya persalinannya SC 1000. Nah, setelah sesar 1000 mili. Ya, katakan perdarahan. Wonder gelnya kayaknya. Pembagusan. Ini kan ada wonder gelnya ya. Ini ada wonder gelnya. Ini nggak ada wonder gel. Ini kayaknya ini ada kapas biasanya ini ada gelnya. Kita ini timbangan dulu ya. Teman-teman supaya tahu kalau berat kosong ini berapa sih? Ya, berat kosong belum ada darah itu berapa? Tapi kalau misalnya dia udah ada darah itu berapa? Ya. Tunggu dulu yang ini timbangan. Kayaknya ini lagi dipakai sama Rakizi deh. Ntar lagi baru masak. Kata papa kita coba masukin kalau misalnya darah itu 10 mili ya. Udah dihidupin. Udah dihidupin. Udah itu dan malam. Mau marjan. Ini sirup marjan. Ya ini 10. Seberapa sih darah itu keluar? Ini kalau cuma diameternya segini 10, berarti cuma 10 ya 10 gram. Kalau 0 berarti 0. Jadi kalau misalnya Anda ngecek di postpartum itu kan Anda lihat di partograf lembar belakang itu kan ada yang pemeriksaan partograf yang untuk postpartum ya. Iya. 1 jam pertama itu diperiksa setiap 15 menit kan. Nah 1 jam berikutnya diperiksa setiap 30 menit. Yang diperiksa adalah tekanan darah, nadi, suhu, ya, kemudian kontraksi uterus, kemudian kandung kemih, kemudian involusi, penurunan uterus yang sama perdarahan. Nah itu yang diperiksanya. Nah perdarahan itu Anda lihat balutnya. Kalau sekarang ibunya masih baru melahirkan, dicek sama kita, oh darah yang keluarnya oh segini, berarti ini 10 cc ya. Jadi jangan dibilang Anda tuliskan berapa 5 cc gitu ya. Kalau 5 cc cuma segini say. 5 cc ya. Tapi ini wonder gel loh, coba yang enggak wonder gel. Makan tuh. Kita cek per 1 cc ya. Per 1 cc ya. 1 cc segini. cc. Nambah lagi ya. Dua. Tiga. Ini 5. Segini. Kan hampir setengah hari ini ya. Iya. Kalau misalnya dia perdarahan 5 cc, sekarang kita tambah lagi, oh ternyata perdarahannya pas kamu cek baru sedikit, oh berarti 5 cc yang keluarnya, darah yang keluarnya di postpartum. Kamu cek lagi misalnya. Ini kan 5 ya, ternyata dia keluar lagi nih, keluar lagi berapa, dicek lagi 15 menit kemudian kamu cek ternyata dia keluar lagi ya. Ini 9 ya, saya ambil ini berapa sih, satu lagi nih biar pas 10. Nah ini 10, ini udah 5 kan tadi ya. Kita cek
Ini 15, beratnya segini. Anda pegang aja. Tapi kita ngukurnya terus nanti kita ngukurnya gimana, Bu? Apa? Harus ditimbang juga. Enggak. Dilihat Kira-kira makanya diameternya. Dilihat dari diameter itunya. Jadi kan udah kelihatan tuh diameternya berapa. Kalau 10, ya kan? Jadi kita kalau udah paham diameternya tinggal mengira-ngira. Oh iya. Itu 15 ya. Ini 10. Oh, lucu ya. Nih. Oh iya, lebih enteng dari yang tadi nih, coba. Tuh, Maaf ya. Lagi 5 ya. Jadi berarti 20. 20. Ini 5. Ini 20. Sekarang bagaimana kalau misalnya sampai 30? Kalau 100 deh. Itu ngira-ngira kita harus dulu itu 30. Iya, itu 30. Gimana kalau lagi nggak sih suka pelan gini dia? Gimana kalau lagi tiduran ke belakang? Nah, itu. Jadi kan kalau misalnya dia tidur, dia kan ke belakang sini kan? Iya. Tiga puluh, 40 ini, 40 mili. Jadi kalau kamu lagi head nggak ganti pembalut, kita coba sampai 100 ya. Iya. Ini dong Nisa. Sampai 100 ya. Itu 40 ya. Nok sirup. Banjir kayak dicampurin aja. Saya tahan pendarahan 450. Ini untar lama. Stop dulu. Itu berapa? Itu segini tadi kan segini. Itu berapa? Antara Ini sisa berapa? 100, 200 sisa 250. 250. Ini tadi 400 dikurang 250. 150. 150 tambah 10. 160. 160. Ini ya ini 160. Ini merahnya lebih pekat. 160, ini 100. Jadi segitu banyaknya gitu ya. Makanya kami bahkan jadi yang kematian bagasi. Nah, salah satu yang kita monitor adalah di kontraksi uterusnya. Jadi normalnya kontraksi uterus itu saat kita mau ada selimut atau apa, bedongan gini-gini dilepas lah. banyak sisa bocil. Begini. Nah, ya, kalau misalnya di postpartum itu, ini perut ibu ya, ini perut ibu. Nah, jadi ibu yang postpartum itu habis melahirkan itu perutnya akan bulat begini, kayak orang hamil lagi, gitu kan? Kayak orang hamil. Nah, normalnya adalah kontraksi uterus itu bulat begini, keras seperti ini. Ini berarti kontraksi uterusnya bagus. Tapi kalau kontraksi uterusnya kayak perut kamu sekarang datar gitu, meskipun buncit tapi kan nggak kencang ya. Meskipun buncit. Kayak saya kan buncit tapi kan nggak kencang gitu. Nah itu berarti kontraksi uterusnya tidak bagus. Yang bagus adalah kontraksi uterusnya yang bulat begini, saat kamu pegang kencang. Makanya kenapa harus dilakukan masase uterus sampai perutnya jendol begini. Saat kamu pegang, bukan ngejendol begini ya, tapi saat kamu pegang di dalam abdomennya itu ada kayak massa begini. Itu kencang berarti kontraksi uterusnya bagus. Nah, kalau pasien itu perdarahan atau kontraksi uterusnya lembek, maka resiko terjadinya perdarahan. Harus dilakukan masase uterus sampai bagus. Sampai sini paham ya? Lama-kelamaan, jadi
Kalau dulu kalau Anda melakukan pemeriksaan ibu hamil itu kan uterusnya jendol gini ya, dileopot kan, kemudian kamu pakai midline gitu kan. Nah tapi kalau misalnya pada ibu postpartum itu tidak pakai meteran, cukup menggunakan jari. Ya, jadi saat ini umbilikal saya, saat ibu baru lahir maka uterusnya itu setinggi pusat. Kamu cek dulu bladernya, kandung kemihnya. Kalau kandung kemihnya penuh, otomatis dia akan gimana? Naik ke atas kan, gitu kan? Kalau kandung kemihnya penuh, makanya pastikan kandung kemihnya itu kosong. Ya, kandung kemihnya kosong, baru. Jadi kalau misalnya ibunya, Bu, kok kontrak uterusnya nggak bagus, coba kosongin kandung kemihnya, karena dia akan menghambat terjadinya kontraksi uterus. Sama sini ya, jelas ya. Nah, kalau misalnya baru lahir setinggi pusat, kemudian harapannya setiap hari itu nurun 1 cm, 1 cm, ini kan 1 cm ya, 1 cm, 1 cm. Involusi uteri atau penur uterus ke dalam kondisi semula itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor menyusui. Jadi semakin ibunya sering menyusui, maka uterusnya akan cepat pulih kembali, akan cepat turun. Nah, tapi yang dirasakan adalah ibunya merasa tidak nyaman saat menyusui, karena saat si ibu itu menyusui maka namanya hormon oksitosin. Nah, oksitosin ini kan menyebabkan kontraksi uterus kan. Jadi saat bayinya menyusu ke si ibunya, uterusnya berkontraksi, ibunya akan merasakan mules. Dia bilang, susah kok kalau misalnya saya habis nyusuin saya rasanya mules. Saya kok rasanya mules kalau habis nyusuin, kalau sambil nyusuin saya nggak menyusuin. Justru mulesnya ini adalah yang membantu cepat turun rahimnya ke posisi semula. Tapi ibu masih tidak nyaman, makanya dianjurkan diberikan manajemen nyeri non farmakologis. Diukurnya gimana? Cukup Anda taruh aja setinggi pusat, tapi hari besoknya Anda cek lagi, ya. Oh, 1 jari di bawah pusat, turun lagi. 2 jari di bawah pusat, turun lagi. 3 jari di bawah pusat, turun lagi. 4 jari di bawah pusat. Ini kan udah masuk sempisis. Udah nggak kerasa kalau di sini. Gitu ya. Sampai sini. Jadi ini bukan pakai meteran, tapi cukup pakai jari. Jadi setinggi pusat kah? Atau kok masih 1 jari di atas pusat atau 2 jari di atas pusat ini? Berarti nggak bagus nih kontraksi uterusnya. Cek bladernya, ternyata karena tekanan dari kandung kemih dia akan mendesak ke atas. Setelah kandung kemihnya kecil atau kosong, maka dia akan turun kembali. Sampai sini paham nggak? Ada yang tanyakan? Seminggu itu udah nggak keraba, udah masuk ke dalam. Makanya saya bilang dipengaruhi oleh cepatnya, kalau menyusui, semakin cepat menyusui semakin cepat kembali. Berarti kalau ibunya itu misalkan tidak bisa menyusui, Kembali tetap kembali, tapi ya prosesnya lebih lama. Atau ada cara lain? nggak ada. Jadi tetap pada menyusui itu. Pegang boleh. Ini mau tumpah dulu guys. Nih coba 1 cc. Cek lihat dulu berapa. 1 cc Dari ini ya, ke 9 ya. langsung nyerap. Kalau Jack langsung nyerap. Iya. Nggak kelihatan, iya. Kalau tadi kan enggak ya, kelihatan diameternya ya. Lagi? Tambah 1 lagi. Ya, sampai dengan 10. Langsung semua pas dikit-dikit. Sedikit-sedikit. 2 Iya, nyerap lagi. Yang 2 ini. 3. Apa plastik? Tadi